Baik, Sugi untuk para pasaka dan pasika sekalian. Pagi hari ini saya akan menyampaikan wadah. Topiknya adalah apakah semua manusia bisa menjadi Buddha, gitu ya. Sebenarnya topik ini saya pilih karena di masa-masa awal saya sedang berlatih meditasi di Myanmar, itu banyak kawan-kawan dari luar negeri ya, rata-rata biksu, biku gitu. Dan pada waktu itu saya salah satu kawan saya biksu dari luar negeri menyampaikan kepada saya sebagai newcomer, bahkan saya juga belum belajar apa-apa tentang agama Buddha, hanya berlatih gitu ya, meditasi. Dia menyampaikan bahwa kita semua ini adalah bodhisatta. Bodhisatta itu artinya, satta itu makhluk, bodhi itu pengetahuan tertinggi. Jadi sebenarnya bodhisatta itu adalah makhluk yang beraspirasi untuk mencapai pengetahuan yang tertinggi atau kebijaksanaan yang tertinggi, yaitu kebudaan gitu. Tapi kamus kita menerjemahkan atau memberikan definisi sebagai calon Buddha. Jadi waktu itu karena saya tidak tahu, tidak punya pengetahuan kan, baru awal-awal paling tahun pertama di Myanmar itu, dan sama sekali kita hanya meditasi begitu. Saya sempat dijelaskan panjang lebar begitu. Bahkan juga ketika awal-awal dia diterima di ITBMU juga sering mengatakan bahwa kita ini semua akan menjadi Buddha gitu ya. Nah, tetapi belakangan ketika belajar Theravada, jadi pengetahuan saya tentu semakin solid ya. Dan kalau menurut Theravada, ini sekali lagi menurut Theravada, ya tidak semua manusia akan bisa jadi Buddha gitu. Bahkan samsara ini bisa jadi juga tanpa akhir. Siklus kelahiran dan kematian ini bisa jadi tanpa akhir ya. Kalau Anda nggak berjuang, Anda nggak menyempurnakan diri Anda, ya Anda akan terus berada di dalam siklus kelahiran dan kematian ya. Nah, nanti saya akan sampaikan alasannya kenapa kalau menurut Theravada tidak semua manusia itu bisa menjadi Buddha ya. Tadi malam saya membaca buku. Buku ini adalah semacam autobiografinya Bante Arya Dhamma dari Sri Lanka ya. Ada bukunya di perpustakaan. Jadi ternyata beliau ini adalah juga bodhisatta ya. Jadi menarik sih, bukunya menarik karena sebagian besar dari bukunya itu ditulis oleh beliau sendiri, tetapi beliau berpesan kepada umat atau mungkin muridnya biku yang menerima tulisannya itu untuk tidak mempublikasikannya sebelum beliau meninggal dunia gitu ya. Jadi mungkin Anda perlu baca itu, bukunya ada di perpustakaan, judulnya saya lupa, kayaknya Footprints to Buddhahood atau apa kalau nggak salah ya. Jadi beliau ternyata juga menerima prediksi, menerima deklarasi dari Buddha di Pangkara juga. Jadi tidak hanya Buddha kita yang menerima. Kalau di dalam Myanmar itu biasanya bukan deklarasi, tetapi kayak definite prophecy ya. Jadi kayak nubuat gitu. Nubuat kalau orang Katolik dulu kita ini, nubuat itu kayak ramalan tapi pasti gitu. Gitu ya. Jadi ternyata Bante Arya Dhamma ini sudah meninggal dunia. Itu juga menerima itu dari Buddha di Pangkara, dan bukunya sangat bagus, sangat menginspirasi, dan beliau bahkan bisa melihat kehidupan kedepannya, kapan beliau akan menjadi Buddha di masa depan. Jadi menurut beliau setelah 1800 kelahiran lagi beliau akan menjadi Buddha. Ya, itu bisa jadi waktu yang sangat lama sekali. Saya rasa buku ini recommended, Anda harus membacanya. Ya, saya dikirimi oleh Samanera Nisoka PDF-nya gitu. Jadi ada PDF-nya juga.
Dengan kata lain yang saya hendak sampaikan kepada Anda bahwa di zaman yang sekarang ini, kita hidup ini, ada memang banyak bodhisatta sedang menyempurnakan parami-paraminya. Ya, salah satunya ya Bante Aryadama Mahatera tadi, ya, dan yang lain juga banyak, ya. Karena sekedar informasi saja bahwa bodhisatta itu ada 3 jenis, atau Buddha itu juga ada 3 jenis, 3 macam. Ada yang disebut Panyadika bodhisatta ataupun juga Panyadika Buddha. Artinya ini adalah bodhisatta atau Buddha juga setelah menjadi Buddha. Beliau ini adalah Buddha yang Panyadika, itu mempunyai kebijaksanaan yang unggul gitu, yang eksesif gitu, yang unggul lah. Buddha yang memiliki kebijaksanaan yang unggul. Buddha Gautama kita itu adalah Panyadika Buddha, ya, Buddha yang memiliki kebijaksanaan yang unggul. Nah, untuk menjadi Panyadika Buddha ini, bodhisatta itu harus memenuhi parami selama 4 asangkaya mahakalpa dan 100.000 mahakalpa, ya. Jadi 4 asangkaya kapa, 100.000 kapa. Tetapi artinya sebenarnya 4 asangkaya mahakapa dan 100.000 mahakapa. Itu artinya mahakapa itu 1 putaran dunia, dari hancur kiamat sampai terbentuk dan siap ditinggali lagi, itu 1 mahakalpa. Nah, ini 4 asangkaya. Asangkaya itu artinya tidak terhitung jumlahnya. Jadi 4 kali putaran dunia yang tidak terhitung jumlahnya, masih ada kelebihan 100.000 kali lagi putaran dunia hancur, terbentuk, dan siap untuk ditinggali. Jadi ini masa yang sebenarnya lama sekali, yang sering saya istilahkan dengan pemahaman saya sendiri, ini triliunan tahun gitu. Nah, Panyadika Buddha. Jadi bodhisatta harus memenuhi paraminya untuk menjadi Panyadika Buddha itu sepanjang itu. Kemudian tipe yang kedua adalah Saddhadika. Jadi ini adalah Buddha yang sadhanya menonjol, keyakinannya menonjol. Nah, untuk Buddha jenis ini, bodhisattanya itu harus memenuhi parami selama 2 kali, 8 asangkaya mahakalpa dan 100.000 mahakalpa, ya. Kemudian yang ketiga, Buddha jenis ketiga adalah Wiryadika. Wiryadika ini Buddha yang memiliki usaha atau energinya yang menonjol. Beliau ketika menjadi bodhisatta harus memenuhi parami-paraminya itu selama 2 kali lipat, 16 asangkaya mahakalpa dan 100.000 mahakalpa, ya. Nah, jadi bayangkan, untuk menjadi Buddha, seseorang harus memenuhi parami-paraminya sepanjang itu, gitu. Ya, jadi saya rasa tidak mungkin lah kalau semua manusia itu menjadi Buddha. Nggak mungkin gitu. Apalagi Buddha juga pernah mengatakan, sekali saja kita itu masuk ke 4 apaya, akan susah lagi untuk keluar dari alam apaya. Walaupun bisa, tetapi itu pun jangka waktunya lama sekali. Ya, jadi pertama yang harus Anda ketahui tidak semua manusia bisa menjadi Buddha. Siklus kelahiran dan kematian ini bisa jadi tanpa akhir. Kalau kita nggak berjuang, ya kita akan muter terus begitu. Nah, kalau tadi kawan saya biksu dari salah satu negara di luar negeri mengatakan semua manusia menjadi Buddha, maka kita renungkan saja, kita mampu nggak sih menjadi Buddha untuk memenuhi parami-parami seperti yang sudah disampaikan di kelas Pariyati, yang seperti itu selama masa yang sangat lama sekali, ya. Kita renungkan aja, bercermin aja, berkaca pada diri kita sendiri, kita sebenarnya memiliki sifat-sifat bodhisatta seperti itu atau tidak, gitu. Ya. Nah, sekarang saya akan sampaikan apa sih syarat-syarat yang bisa membuat seseorang itu pasti menjadi Buddha. Ya, jadi ada syarat-syaratnya, ya. Syarat ada 8 syarat. Jadi kalau teksnya itu mengatakan manusatang lingga sampati hetu adhara dasanang babaja guna sampati adhikaro ca
candata ada dhamma samodana abhiniharo samijati. Dengan bergabungnya 8 dhamma ini, 8 kualitas ini, abhinihara itu aspirasi seseorang yang ingin menjadi Buddha terpenuhi atau berhasil. Ya, jadi pertama yang harus Anda pahami, seseorang yang ingin menjadi Buddha, dia harus beraspirasi. Dan aspirasi dia itu baru akan terpenuhi kalau memenuhi 8 syarat yang disampaikan di dalam kitab suci yang baru saja saya sampaikan kepada Anda. Syarat yang pertama adalah manusatta. Manusatta nanti definisinya adalah manusatta nanti manusa jati. Artinya seseorang yang beraspirasi untuk menjadi Buddha, dia haruslah orang yang bentuk kelahirannya sebagai manusia. Ya, jadi yang mengucapkan aspirasi untuk menjadi Buddha itu harus manusia, bukan mereka yang lahir dalam keberadaan yang berbeda. Misalkan naga beraspirasi, tidak bisa, atau bahkan dewa juga beraspirasi, nggak bisa. Jadi harus manusia gitu. Ya, kan kita mengenal ada banyak 31 alam kehidupan kan, hanya mereka yang hidup di alam manusia, yang menjadi manusia, yang aspirasinya akan tercapai, itu ya. Tetapi tidak cukup hanya manusia saja, itu ada syarat yang kedua, dibatasi lagi di lingga sampati. Lingga sampati itu adalah keberhasilan atau pencapaian jenis kelamin. Jadi ini adalah purisa bhawa. Purisa bhawa itu adalah keadaannya sebagai laki-laki. Maaf ya yang perempuan. Jadi tidak hanya manusia yang beraspirasi yang bisa menjadi Buddha, tetapi definisi yang kedua memberikan tambahan bahwa dia haruslah seorang laki-laki. Madhugama napung saka Madhugama itu perempuan yang beraspirasi untuk menjadi Buddha tidak bisa, ya. Tapi bukan berarti Anda perempuan tidak bisa menjadi Buddha loh. Bisa Anda menjadi Buddha, tetapi nanti setelah Anda terlahir lagi sebagai laki-laki, kemudian beraspirasi dan Anda memenuhi 8 syarat ini yang saya sampaikan pagi hari ini, maka Anda bisa menjadi Buddha. Tetapi selama kelahiran Anda adalah sebagai perempuan, maka tidak bisa, ya. Bhikkhuni tidak bisa beraspirasi. Dulu ketika sebelum ke Myanmar kan saya sempat berguru di Dharamsala, ya, di aliran Tibet begitu, dan saya bertemu dengan salah satu bhiksuni dari Inggris yang saya baca bukunya itu, saya lupa judulnya, Tenzin Palmo, ada yang ingat ya? Yang beliau bermeditasi di gua di pegunungan Himalaya selama 12 tahun, perempuan, orang Inggris. Ya, saya kunjungi dia itu di nunnery-nya. Dia waktu itu baru saja membangun nunnery. Saya belum jadi biku, saya masih upasaka. Saya kunjungi dan dia mengatakan dia beraspirasi ingin jadi Buddha gitu. Ya. Nah, waktu itu kan saya tidak tahu ya. Tetapi saya nggak ngerti ini, mungkin ini ajaran Theravada dan Mahayana atau Tantrayana berbeda kali ya. Tapi kalau yang Theravada itu teksnya mengatakan begitu, kitab suci kita mengatakan begitu gitu. Dulu ketika di Myanmar saya menjelaskan, kan saya waktu itu komplain, di Myanmar dulu saya nggak bisa terima itu, kenapa sih ini kayak bias gender gini, kok perempuan nggak bisa dibatasi gitu. Saya sering komplain itu kalau ada pelajaran tentang ini, tetapi belakangan saya rasa ini cukup masuk akal. Saya ada menjelaskan bahwa daya-daya spiritual perempuan dan laki-laki itu berbeda. Jadi diakui atau tidak, mau diakui atau tidak memang berbeda sih. Daya spiritual, kemampuan ininya itu berbeda antara laki-laki dan perempuan, ya. Siklus tubuhnya saja berbeda kan antara laki-laki dan perempuan. Jadi mohon maaf ya, bukan saya ingin merendahkan perempuan, tetapi yang pasti kalau menurut Theravada Anda masih bisa jadi arahan tak? Perempuan bisa jadi arahan, ya. Tetapi untuk menjadi Buddha Anda harus jadi laki-laki dulu, kemudian beraspirasi. Jadi tidak hanya perempuan, bahkan napungsak
Tadi madu gamak napung saka. Napung saka itu orang yang nggak punya jenis kelamin, laki-laki tapi bukan laki-laki begitu. Sering diterjemahkan sebagai kasim, orang yang dikebiri itu. Tapi saya rasa ini mungkin termasuk juga LGBT, maaf ya dengan segala hormat saya ya. Tidak bisa ya. Jadi yang seperti itu juga tidak bisa menjadi Buddha di kehidupannya saat ini gitu. Tapi kalau di kehidupan kelahiran besoknya dia tidak seperti itu ya bisa gitu ya. Kemudian ubatuk bianjanaka, seseorang yang memiliki double jenis kelamin juga tidak bisa katanya. Ya, jadi harus laki-laki, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah hetu. Hetu itu adalah akar penyebabnya, itu harus dipenuhi. Ya, jadi tidak cukup manusia yang beraspirasi, kemudian laki-laki tidak cukup, dia punya sebabnya, akarnya untuk menjadi Buddha, yaitu apa? Arahata upanisaya sampati. Artinya adalah pencapaian seseorang tersebut yang beraspirasi, yaitu keberhasilannya dalam mengumpulkan kondisi-kondisi yang mencukupi untuk menjadi arahanta di hari itu juga. Ya, jadi dalam hal, Anda ingat kan Pertapa Sumedha kan mengucapkan aspirasi di depan Buddha di Bangkara kan? Nah, dia memenuhi itu syarat pertama, manusia dia terpenuhi, laki-laki memenuhi. Kemudian syarat yang ketiga tadi, dia punya sebab yang mencukupi untuk menjadi arahanta di hari itu juga. Jadi Pertapa Sumedha yang nantinya, yang akhirnya menjadi bodhisatta kita, sebenarnya ketika bertemu Buddha di Bangkara pada hari itu, kalau beliau ingin menjadi arahanta, beliau bisa hari itu. Upanisaya pacayanya udah cukup, ya, kondisi yang mencukupinya itu sudah ada, gitu, untuk menjadi arahanta. Tetapi kan ada tekadnya beliau yang menggetarkan hati kan, saya nggak ingin menyeberang sendiri, saya juga ingin menyeberangkan orang lain, saya nggak ingin tercerahkan sendiri, saya juga ingin mencerahkan yang lain. Itu kan aspirasi atau tekad yang membuat kalau kita membacanya saja udah merinding ya, bahwa ada seseorang yang seperti itu yang tentunya patut kita teladani kan. Juga ada kata-kata di kitab suci kira-kira seperti ini, kalau saya jadi arahanta, maka nama saya tidak akan dikenal di sepanjang masa, kira-kira begitu kan? Ya toh? Udah banyak arahanta di masa lalu, tetapi yang kita kenal siapa? Yang sampai hari ini masih terkenal. Yang mulia Sariputta, yang mulia Mahamoggallana, yang mulia Ananda, yang mulia siapa lagi? Nah, hanya beberapa saja kan? Yang murid Mahasawaka aja jumlahnya hanya 80. Padahal arahanta-arahanta di masa lalu jumlahnya udah tidak terhitung jumlahnya gitu. Dan yang lainnya tidak dikenal gitu. Tetapi ketika Anda menjadi Buddha, ya melihat saja Buddha Gotama, namanya sampai hari ini masih dikenal kan, ya. Udah berapa tahun? Udah hampir 2600 tahun. Namanya masih dikenal, ya. Dan sampai nanti hilangnya ajaran Buddha, selama ajaran Buddha Gotama masih ada, maka nama Buddha Gotama masih dikenang oleh manusia. Tidak hanya manusia tetapi juga dewa. Nah, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah sattharada sanang. Sattharada sanang itu artinya si bodhisatta, calon bodhisatta tadi beraspirasi dengan mengucapkannya di depan Buddha yang masih hidup. Jadi dia melihat Buddha, kemudian mengucapkan aspirasi berhadap-hadapan dengan Buddha. Dan itu dilakukan Pertapa Sumedha kan? Anda masih ingat ceritanya ketika Pertapa Sumedha melihat Buddha di Bangkara bersama dengan rombongan para bhikkhu, kemudian di hari itu juga dia beraspirasi gitu di hadapan Buddha di Bangkara, ya. Jadi dengan kata lain, walaupun Anda laki-laki atau walaupun seseorang yang ingin menjadi bodhisatta itu adalah sudah memenuhi syarat-syarat yang sebelumnya, tetapi dia mengucapkan aspirasinya tidak di depan Buddha yang masih hidup, ya nggak bisa tercapai. Atau dia mengucapkan aspirasinya di depan Cetya,
nggak bisa tercapai. Atau dia mengucapkan aspirasinya di bawah pohon bodhi, nggak bisa tercapai. Atau dia mengucapkan aspirasinya di depan sangga tanpa Buddha, nggak bisa tercapai. Di depan individu biku yang lain, di depan arahanta yang lain, nggak bisa tercapai. Jadi harus diucapkan berhadap-hadapan dengan Buddha, ya. Tidak bisa yang lainnya. Harus, itu wajib, ya. Nah, ya, berkaitan dengan hal ini, buku yang tadi yang di awal saya sampaikan itu juga menarik, ya, bahwa beliau mengucapkan aspirasinya juga di depan Buddha di Pangkara gitu. Saya rasa sekali lagi Anda wajib itu baca buku tersebut. Saya sih belum membaca semuanya, ya, karena baru tadi malam saya mulai membacanya. Syarat yang kelima adalah pabbajja. Pabbajja itu pengambilan kehidupan sebagai seorang pertapa. Ya, jadi ketika kita ambil contoh pertapa Sumedha saja, ketika mengucapkan aspirasi, beliau ini adalah pertapa, pertapa di luar ajaran Buddha. Ya, beliau bertapa di Gunung Himalaya kan, ketika beliau sedang terbang di angkasa, kok melihat ada Buddha gitu, kemudian tertarik, dia melihat penduduk kota Ramawati itu sedang bekerja, kerja bakti itu, memperbaiki jalan. Dia tertarik lalu dia turun kan, dia jadi pertapa gitu. Atau sebagai biku, kalau Anda ingat cerita Buddha Wangsa kan banyak kan diberi informasi bahwa ketika Bodhisatta kita di salah satu kelahirannya di zaman Buddha tertentu, beliau menjadi biku gitu, ya, dan mengucapkan aspirasinya gitu. Nah, jadi di syarat yang kelima ini, syaratnya adalah pada waktu dia mengucapkan aspirasi, dia harus menjadi biku, dia adalah seorang biku atau seorang pertapa. Tetapi walaupun pertapa di luar ajaran Buddha dikatakan di kitab kita, dia harus pertapa yang meyakini bekerjanya hukum karma. Ya, jadi ada loh pertapa-pertapa, bahkan ketika saya sedang dulu ketika belum jadi biku, ketika bertapa di salah satu hutan di Jawa Timur itu ada aja beberapa pertapa yang nggak percaya hukum karma, gitu, ya. Jadi dia bertapa melakukan ritual ini, ritual itu, ya, untuk menyembah kepada, kalau orang Jawa bilang mbah A, mbah B. Mbah itu tahu nggak, yang kakek A, kakek B, di pohon ini, di pohon itu, bakar kemenyan, ya, kemudian mempersembahkan ya bunga-bunga merah putih biasanya, ya, melati merah, melati putih begitu, bakar kemenyan, kemudian kayak ya menyembah begitu, kemudian juga memohon-mohon pada si yang tunggu di pohon, yang tunggu di tempuran itu pertemuan dua sungai gitu, ada yang berendam di pertemuan antara dua sungai dan lain sebagainya. Nah, mereka pertapa, bahkan belasan tahun ketika saya masuk ke sana itu teman saya itu pertapa-pertapa yang sudah berada di dalam hutan, bahkan ada yang belasan tahun gitu. Ya, walaupun ada juga yang hanya setahun 2 tahun begitu. Nah, banyak dari mereka nggak percaya hukum karma. Nah, makanya syarat untuk menjadi Buddha adalah seseorang yang beraspirasi walaupun dia sebagai pertapa di luar Buddhisme, di luar sasana, tetapi dia adalah pertapa yang mempercayai bekerjanya hukum karma, tidak yang lain. Jadi syarat-syaratnya itu seperti itu. Kemudian syarat yang keenam adalah guna sampati. Guna sampati itu adalah pencapaian dari kualitas-kualitas yang luar biasa. Artinya seseorang yang beraspirasi pada hari itu, ya, supaya aspirasinya berhasil, dia pada hari itu ketika mengucapkan aspirasinya, dia sudah menguasai 8 jana dan juga 5 abinya, logia abinya, yaitu kesaktian yang duniawi atau pengetahuan yang lebih tinggi yang duniawi, ya. Jadi pada hari itu beliau adalah individu yang menguasai 8 jana dan 5 abinya. Ya,
tidak yang lain katanya gitu, tidak yang lain, harus pada waktu itu ketika. Jadi kalau seseorang beraspirasi di depan Buddha yang masih hidup, syarat yang sebelumnya terpenuhi, tetapi syarat yang ini tidak terpenuhi juga gagal, nggak bisa. Itu dia hari itu harus mempunyai atau menguasai jhana dan juga panca apinya, ya. Kemudian yang ke berapa? Tujuh adhikaro ca, adhikara, adhikaroti, adhikaro definisinya adhikara. Kayaknya kamus bahasa Inggris kita tidak berhasil menerjemahkan adhikara ini dengan baik. Biasanya saya terjemahkan sebagai pelayanan kan, karena kamusnya itu hanya memberikan beberapa, itu yang lebih cocok adalah pelayanan. Tetapi ketika saya buka kitab komentar dari Sutta Nipata, Kagak Wisana Sutta dari Sutta Nipata, ternyata saya mendapatkan definisi adhikaroti adhikara, adhikaro artinya adhikakaro. Adhikakaro itu adalah seseorang melakukan sesuatu excessively, berlebihan, ya. Seseorang melakukan sesuatu dengan maksimal, dengan hebat gitu, dengan luar biasa, ya. Paricagoti atho artinya adalah ini adalah pengorbanan diri yang luar biasa. Ya, jadi syarat yang ketujuh adalah si calon Buddha tadi harus melakukan pengorbanan diri yang luar biasa, ya. Parijaga itu pengorbanan diri. Nah, dalam konteks bodhisatta kita, yaitu Pertapa Sumedha. Jadi kalau di kitab dikatakan seseorang yang beraspirasi menjadi Buddha akan berhasil setelah dia jiwita di parijaga. Jadi setelah dia mengorbankan nyawanya, melakukan aktivitas atau aksi yang bahkan berisiko menghilangkan nyawanya, gitu, ya. Dalam konteks Pertapa Sumedha, Anda ingat nggak Pertapa Sumedha itu kan ketika melihat Buddha di Pangkara sedang, dan para bantenya itu jumlahnya banyak, itu berapa tuh? 500 atau berapa? Sedang berjalan kan, jalannya kan berlumpur kan. Lalu beliau memberikan dirinya untuk menjadi jembatan dengan bertekad mohon Bante dan para sangga berkenan untuk menginjak tubuh saya ini, gitu, ya. Jangan menginjak lumpur, gitu. Injaklah tubuh ini sebagai jembatan, gitu. Dengan risiko kehilangan nyawanya, tidak apa-apa, begitu. Ya, jadi itu adalah adhikara itu tadi. Jadi seseorang melakukannya excessively, berlebihan. Ini adalah pengorbanan dirinya, gitu. Dia berkorban, mau mengorbankan nyawanya guna mencapai kebudaan, ya. Jadi dia sengaja berkorban karena memang tujuannya adalah untuk mencapai kebudaan. Kemudian syarat yang terakhir adalah candata. Candata itu adalah katuk kamyata. Katuk kamyata itu adalah keinginan yang kuat untuk menjadi Buddha, ya. Jadi dia benar-benar harus mempunyai hasrat yang kuat, mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi Buddha. Kalau di kitab diceritakan bahkan dia akan rela untuk dipanggang di neraka selama 4 asangkaya 100.000 kalpa kalau memang itu adalah bisa membuatnya untuk menjadi Buddha. Paham ya? Jadi diberi ilustrasi seperti itu, gitu. Jadi hidup di neraka sepanjang itu nggak apa-apa selama tujuannya untuk atau aspirasinya menjadi Buddha itu bisa terpenuhi. Ada contoh yang lain, bahkan seandainya seluruh cakrawala itu sistem dunia, seluruh alam semesta, ya, itu penuh dengan bara api yang panas membara tetapi tidak kelihatan apinya, gitu, ya. Jadi bara, ya, nggak kelihatan apinya, gitu. Kalau seandainya, gitu, untuk menjadi Buddha dia harus melangkah di atas bara api tadi di sepanjang cakrawala ini, di seluruh alam semesta ini dari ujung ke ujung, maka dia akan melakukannya. Jadi dia haruslah seseorang yang mempunyai tekad yang kuat
hasrat keinginan yang kuat yang seperti itu. Contoh yang lain adalah seandainya di seluruh alam semesta ini jalanannya itu diisi hanya dengan ujung tombak dan juga sula itu tombak, pedang dan sula gitu ya. Jadi pedang dan tombak gitu, tajam-tajam begitu, dan dia harus melangkah dari ujung cakrawala, dari ujung sistem dunia ini sampai ke ujung sana, dia akan melakukan asal itu bisa membuatnya menjadi seorang Buddha. Ya, contoh yang terakhir adalah seandainya pun seluruh cakrawala ini penuh dengan air dan dia harus menyeberanginya supaya sampai di ujung sana untuk menjadi Buddha, maka dia akan menyeberanginya gitu. Jadi tekad yang kuat yang seperti itu harus dimiliki. Nah, ada Dhamma Samodana Abhiniharu Ijati dengan bergabungnya, dengan gabungan dari 8 kualitas ini tadi yang sudah saya sampaikan, maka aspirasi seseorang akan berhasil, akan terpenuhi ya. Nah, jadi dari semua penjelasan yang saya sampaikan, coba Anda renungkan, benar enggak kalau tadi dikatakan di awal bahwa semua manusia pasti jadi Buddha? Enggak ya. Mungkin kalau dari aliran lain mengatakan iya, tetapi kalau dari Theravada seperti itu, karena untuk menjadi Buddha itu syaratnya sesulit itu sesulit itu gitu ya. Bahkan saya membaca itu Venerable Arya Dhamma tadi, Mahathera, ketika bermeditasi juga beliau berhenti di Sangkarupeka Nyana gitu ya. Jadi Sangkarupeka Nyana ini adalah pengetahuan vipassana yang melihat sangkara, formasi-formasi atau bentukan-bentukan itu dengan UPK, dengan ketenangan, keseimbangan begitu. Beliau berhenti karena kalau beliau meneruskannya nanti mencapai magga pala, jadi akhirnya menjadi arahanta biasa, tidak menjadi Buddha gitu. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Kalau menurut Theravada berarti kesimpulannya adalah apakah semua manusia bisa menjadi Buddha? Tidak. Apakah semua manusia ini bodhisatta seperti yang kawan saya tadi sampaikan? Tidak. Ya, bahwa ada banyak bodhisatta, saat ini ada banyak bodhisatta, iya, tetapi tidak semuanya bodhisatta. Ya. Baik, demikian informasi yang bisa saya rangkumkan dari kitab suci kita. Semoga menambah pengetahuan Anda dan semoga juga bisa menginspirasi Anda untuk bertekad untuk bisa segera keluar dari samsara atau bahkan bertekad untuk menjadi bodhisatta, menjadi Buddha dengan memenuhi 8 syarat yang saya sampaikan tadi. Terima kasih.